warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah sirah Khulafaur Rasyidin tentang Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu an. Awalul fitnah wa maqtal Utsman. Awalnya fitnah dan terbunuhnya Utsman. Jadi ini nanti kesimpulannya adalah sepucuk surat misterius penyebab kematian Utsman radhiyallahu an. Tawalla Utsman al-khilafah isnatai asyara sanah. Utsman menjadi khilafah selama 12 tahun. La yankumun nasu alaihi syai'an. Tidak ada kritik dari khalayak. Balkana ahabba ila katsirin minal Quraisyin. Bahkan beliau itu sangat disukai oleh orang Quraisy. Min Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab. Ya, dibanding Umar bin Khattab, Utsman lebih disukai. Li'ana Umar kana syadidan alaihim, karena Umar itu tegas, lebih cenderung keras ya. Amma Utsman falana lahum wa wasalahum, tapi Utsman lembut serta gemar silaturahmi. Walakinnahum taghayyarahu lamma akhadha yasta'milu aqaribahu wa ahla baiti. Tetapi sikap orang Quraisy berubah ketika Utsman mulai mengambil kerabatnya sebagai pejabat. Wa ahla baitihi, dan ahli baitnya, keluarganya. Ya, nepotisme. Kama sabaqa an audahna, sebagaimana sudah disampaikan. Wa kana yata'awwal Utsman fi dzalika silaturahim allati amara Allah biha. Alasan Utsman dengan sikapnya itu adalah menyambung silaturahmi dengan keluarganya. Jadi demi silaturahmi dia memasang keluarganya sebagai pejabat-pejabat. Wa qad intaha hadzal amra bi maqtali Utsman. Sikap beliau ini mengakibatkan terbunuhnya beliau sendiri. Waqat akhraja Ibnu Asakir ani Zuhri qal qultu li Sa'id bin Musayyab. Ibnu Asakir meriwayatkan meriwayatkan ini dari Zuhri, berita ini. Qultu, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, hal anta mukhbiriyun, apakah Anda tahu kaifa qutila Utsman, bagaimana Utsman dibunuh? Wa ma kana sya'nan nasi wa sya'nuh, dan apa yang terjadi? Ya. Artinya kronologisnya seperti apa? Faqala Ibnu Musayyib qutila Utsman mazluman. Utsman dibunuh dalam keadaan terzalimi. Wa man qatalahu kana zaliman. Pembunuhnya orang zalim. Wa man khadalahu kana ma'zuran. Barang siapa yang menghinakannya, maka dia adalah ma'zur. Nanti akan ditanya oleh Allah.
Summa inna Ibnu Musayyib qassa ani Zuhri asbaba maqtalihi. Kemudian lebih jauh Ibnu Musayyib meriwayatkan tentang sebab terbunuhnya Utsman. Wa kaifiyatu dzalika, dan kronologisnya. Wa nahnu nadhkuruhu mukhtasaran. Kami akan menuturkan secara ringkas ya, karena berita tentang hal yang tidak enak itu biasanya oleh para ahli itu ditutup-tutupi. Jadi mereka mengatakan wa fima syajara bainahum, apa yang terjadi di antara sahabat, wa nahnu naskut, kami tidak memberi komentar apapun. Karena memetakan siapa yang salah, siapa yang nggak salah itu susah. Pelaku-pelakunya semua ahli surga. Ya, jadi itulah takdir. Nah, kita lanjutkan. Ceritanya gini, kronologisnya. Ja'a ahlu Misra yashkuna min Ibnu Sureh. Penduduk Mesir datang kepada Utsman mengeluhkan Ibnu Sureh. Ya. Ibnu Abi Sureh. Fakataba Utsman lahu kitaban yansahu. Ibnu Abi Sureh ini adalah pejabat yang ditempatkan oleh Utsman ya menjadi pemimpin Mesir. Nah, jadi banyak kebijakannya yang dikritik oleh masyarakat luas. Maka Utsman pun menulis surat menasihatinya. Wa yatahaddadu fihi. Lalu mengancam. Utsman mengancam, jangan sampai menyakiti dan sebagainya lah, pokoknya seorang khalifah kepada bawahannya. Fa'aba Ibnu Abi Sureh ayakbala manahu anhu Utsman wa agladha fi mu'amarati man dhahabu fasyakauhu. Bukan diterima dengan baik oleh Ibnu Abi Sureh ini, malah lebih dia lebih kuat lagi. Ya, lebih kejam lagi gitu. Siapapun yang mengadu ke sana itu ditangkap. Yang ngadu itu penduduk Mesir yang ngadu ke khalifah, nah itu ditangkap. Summa inna kibara sahaba ka Ali wa Talha wa Utsman wa Aisyah iqtarahu ala Utsman azala Ibnu Abi Sureh. Kemudian kibaru sahabat-sahabat senior seperti Ali, Tolha, Aisyah termasuk memberikan masukan kepada Utsman agar Ibnu Abi Sureh ini dilengserkan saja. Karena sudah banyak membuat protes ya, kritik keras dari penduduknya. Wa ayyatawala ala Misra ghairahu, dan diganti yang lain. Jadi sahabat-sahabat senior, teman-teman Utsman radhiyallahu an itu memberikan saran ganti saja. Faqala lahum ikhtaru rajulan uliyahu makanahu. Mereka berkata kepada Utsman berkata kepada mereka, kalian pilihlah seorang laki-laki. Siapa penggantinya? Kalau kalian memberi saran untuk mengganti, siapa? Nanti tak ganti. Fa'asyaran nas alaihi Muhammad bin Abi Bakar. Maka hasil musyawarah ya, keluarlah nama Muhammad bin Abi Bakar. Apakah Muhammad ini anaknya Abu Bakar Siddiq? Ini enggak dijelaskan. Fakataba Utsman ahdan bidzalika wa wallahu. Lalu Utsman pun menulis surat dan menempatkan Muhammad bin Abi Bakar untuk menjadi pengganti Ibnu Abi Sureh. Ya, Ibnu Abi Sureh ya. Wa walahu wa tawajjah ma'ahu adadun mina ansar wal muhajirin ila Misra. Lalu beliau menyuruh beberapa orang untuk mengawal Muhammad bin Abi Bakar ini untuk sertijab gitu. Ya, untuk serah terima jabatan. Litanfidil amra wa fihi Muhammad bin Abi Bakar, termasuk Muhammad bin Abu Bakar menyertai mereka beberapa orang. Falam makanu ala masyarakat salasa ayam min Madinah idahum bi gulamin aswad ala ba'irin yukhbituhu.
Setelah berjalan kurang lebih 3 hari dari Madinah ke Mesir, ya, kurang lebih 3 hari mereka melakukan perjalanan, mereka menjumpai seorang gulam, seorang budak hitam di atas kendaraan yang mencegatnya, itu menyalibnya, disalib. Kelihatannya terburu-buru si penunggang kuda ini. Fastauqafahu ashabu Rasulillah wa qalu lahu. Lalu dihentikan oleh para sahabat yang sedang menuju ke sana. Qalu makisataka wa masyanu ka'annaka haribun aw talibun. Mereka bertanya, "Kenapa kamu kok buru-buru? Sepertinya kamu itu lari." Ya, artinya lagi berusaha lari dari sesuatu. Faqala law ana gulamu amirul mukminin. Lalu dia ngaku, saya ini staf dari Amirul Mukminin, suruhan. Wa yaqulu ukhra ana gulamu Marwan. Tapi dalam kesempatan yang lain dia mengatakan, saya ini petugasnya Marwan, ya. Summa istakhraju min amtiatihi. Maka suruhan itu digeledah. Ini barang-barangnya. Kitaban min amtiati kitaban. Tiba-tiba ditemui ada surat. Nah, inilah sepucuk surat misterius, ya, penyebab kematian Utsman. Fajama Muhammad ibn Abu Bakrin man kana indahu minal ansar wal muhajirin wa ghairahum. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar, tadi itu yang disetujui oleh Utsman untuk menggantikan Ibnu Sureh, ya, itu mengumpulkan orang untuk bersidang mengadili itu tadi, seorang suruhan tadi yang dia ngaku stafnya Amirul Mukminin. Summa faddal kitab bimahdarihim, kemudian dibukalah surat yang dibawanya. Fa'idzan fihi, di dalamnya tertulis begini, idza ataka Muhammad wa fulan, kalau Muhammad datang menjumpaimu, isi suratnya tuh, fakhtal fi qatlihim, aturlah pembunuhan buat mereka, bunuh mereka. Wa abtal kitabahu, sobek suratnya, surat pengangkatan itu. Wa qarra ala amalika hatta ya'tiyaka ra'i. Itulah perintahku sampai nanti aku ada perintah lain. Wa ahbis man yaji'u ilayya yatadzala minka. Dan tahanlah orang yang akan mengadukan ini. Jadi orang yang akan menghadap saya, kamu tahan. Ya, jadi supaya tidak ada pelaporan. Sementara orang yang ke sana cegat, bunuh. Kemudian kalau yang mau kembali ke Utsman, tahan. Faraja haula sahabat bil kitab ila Madinah. Maka sahabat-sahabat yang semula akan mengantar Muhammad bin Abi Bakar ini kembali ke Madinah, ya, memperkarakan surat itu. Wa jama'u taifatun min abrasi rijal sahabat wa atlahum ala kitab wa qisatul gulam. Maksudnya ingin ngadu ke Utsman. Katanya karena menurut si anak itu surat ini, ya, merupakan perintah dari Amirul Mukminin. Jadi dia hanya nyampein saja gitu. Falam yabqa ahadu min ahli Madinah ila hanaka ala Utsman. Setelah itu dibuka, ya, di hadapan banyak orang, maka banyak orang kemudian mengeroyok Utsman, mau mencekiknya. Tega-teganya kamu begitu, katanya. Ini rombongan yang mengantar surat ini diperintahkan untuk dibunuh gitu kan. Berarti kan ini nih. Di satu sisi dia iya, tapi di sisi lain dia habisi gitu.
Falamma ra'a dzalika radhiyallahu an da'a ba'dan min kibaril badariyin minhum Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Umar wa dakhala bihim ala Utsman wa maul kutab wal gulam wal ba'ir. Setelah melihat kenyataan itu, Utsman pun memanggil sahabat-sahabat yang menjadi peserta perang Badar, yang kibar, yang senior, yaitu Talha, Zubair, Sa'ad, Ammar, serta dimasukkan juga suruhan tadi, maksudnya di sidang, mereka dihadirkan. Wa umul kutab wal gulam, begitu juga surat itu dibuka, serta gulam, anak, serta kendaraan yang ikut dibawanya. Pokoknya bukti-bukti lah. Gitu. Faqala lahu Aliyun. Lalu Ali bertanya kepada Utsman, hadzal gulam gulamuka? Apakah ini gulam kamu, pesuruhmu, staf kamu, maksud suruhanmu? Qala na'am. Utsman menjawab, ya. Ini suruhanmu? Ya. Qala wal ba'ir ba'iruka? Kendaraannya punya kamu? Maksudnya binatang ya, waktu ya. Binatang tungganganmu? Qala na'am. Ya. Utsman membenarkan. Fa anta katabta hadzal kitab? Ini tulisanmu? Suratnya dibentangkan. Ketika ditanya ini suratmu, Utsman mengatakan, la, bukan. Bukan tulisan saya itu. Wa halafa billahi ma katabtu hadzal kitab. Demi Allah, saya tidak menulis surat ini. Wala amartu bihi, dan bukan aku yang menyuruhnya. Wala ilma li bihi, aku tidak tahu menahu tentang surat ini. Qala lahu Ali, fal khatam khatamuka. Tapi di sini ada stempel kamu. Stempel khalifah. Stempel. Qala na'am. Iya. Itu betul stempel. Kaifa yakhruju gulamuka bi ba'irika wa kitabi alaihi khatimuka wala ta'lamu bi? Mana mungkin ini suruhanmu, ini orangmu lah singkatnya. Ini kendaraanmu. Mana mungkin kamu nggak ngaku, sementara ini stempelnya stempel kamu. Sulit bisa diterima akal gitu kan. Sementara setidaknya kamu tidak tahu, kalau itu bukan kan kamu tahu itu. Fahalafa bila makatabtu hadzal kitab wala amartu bihi wala wajjahtu hadzal gulam ila Misra. Sekali lagi Utsman bersumpah, saya tidak menulisnya, saya tidak menyuruhnya, dan saya tidak mengerahkan dia untuk ke Mesir. Summa nadharu fil khat, lalu mereka perhatikan tulisannya, tulisan yang ada di surat itu. Fa'alimu anna khattu Marwan, maka mereka sadar bahwa itu tulisan Marwan. Fasa'alu, Marwan itu pejabatnya Utsman, orang dekatnya, saudaranya ya. Fasa'alu ayat fa'ilahi Marwan, lalu mereka menuntut supaya Marwan dipanggil, diserahkan gitulah. Fa'aba, tapi Utsman tidak mau. Mereka menuntut Marwan nih biang keroknya. Wa kana Marwan indahu fiddar. Marwan waktu itu ada dalam perlindungan Utsman. Ya karena itu tadi orang-orang udah marah itu kan, dilindungi oleh Utsman. Mereka menuntut agar disidanglah. Fakhara jam'u bin indihi ghidaban, maka semakin banyak orang menyambut sikap Utsman ini dengan marah. Wa alimu anna Utsman la yahlif kadzib, tapi mereka tahu Utsman itu tipe orang yang tidak mungkin sumpah kalau dia nggak benar gitu ya, nggak mungkin sumpah bohong gitu. Nah, tipe Utsman itu tipe yang mereka kenal orang yang jujur, tidak mungkin sampai bersumpah. Ila anam ghadibu min adami taslimu Utsman Marwan lahum. Cuma mereka menyesalkan kenapa Marwan tidak mau diserahkan. Tuh, kalau memang dia tidak berbuat kan udah aja gitu kan. Wantashar khabar fil Madinah, maka berita ini pun menyebar
ya, ke seluruh orang Madinah. Wa aqbalan nas, lalu datang rombongan lebih besar. Fahasaru Utsman, mengepung rumah Utsman. Demo lah sedikit. Karena dulu memang belum ada satuan polisi ya. Kita ingat tinggi masih mengandalkan keamanan karena iman pada Allah lah gitu. Gak mungkin ini terjadi gitu kan. Wa mana'hul ma, dan mereka menolak air. Wa mana'hul ma. Jadi artinya sengaja tidak ada air minum. Orang demo banyak gak ada air minum, bagaimana tuh? Wah, kan pasti anu. Wala mashtaddat bihi, maka ketika keadaan semakin meruncing, wa bi ahli zama, sementara pendemo-pendemo itu haus, asyrafa alaihim qailan, maka berserulah, ada suara teriakan, ala ahadun yubaligh alian fayasqina. Coba kalian hubungi Ali. Hubungi Ali. Ali kan sudah bersumpah tidak mau ikut-ikutan lagi gitu kan. Karena sudah memberi banyak saran, selalu ditolak, jadi malas. Ali udah nggak mau ikut-ikutan lagi. Urusan, ya kalau kita mau urusan istana, udah nggak mau. Fala wal khabar alian, maka kabar ini sampai kepada Ali bahwa pendemo itu haus, nggak ada air gitu kan. Nah ini kalau sampai membantu pendemo kan orang mengira terlibat, ya kan? Padahal Ali kesian gitu loh. Kok sampai nggak dikasih air gitu. Fabasa ilai bisalik qurab ma'al mu'atan ma. Maka beliau pun menyuruh membawa 3 kurbah. 3 jerigen besar, dulu pakai kulit ya, 3 gerabah isi air minum maksudnya, ya 3 galon lah, ya. Fama kada tasilu ila bijuhdid, dan itu pun dengan kesulitan luar biasa, karena dihadang oleh aparat gitu ya, yang sengaja memang ingin membubarkan demo dengan cara seperti itu. Membubarkan demo gimana dulu tuh? Kalau sekarang kan water cannon ya. Kalau dulu belum ada. Jadi sengaja dihauskan. Wa balagha aliyan anna finnas man yuridu qatla Utsman. Tapi ada berita sampai ke telinga Ali, di antara pendemo itu ada yang ingin membunuh Utsman. Jadi memang pendemo itu ada yang berniat melakukan pembunuhan. Faqala inna ma'aradna minhu Marwan. Lalu kata Ali menyesalkannya, sesungguhnya yang kita pengen ini Marwan sebenarnya. Kenapa kok Utsman ini kok susah melindungi beliau gitu. Wa amma qatlu Utsman fala. Adapun Utsman tidak terfikirlah untuk dibunuh. Bukan membunuh Utsman, tapi ingin mengadili Marwan. Itu pun gak selalu dibunuh kan. Cuma ingin meminta pertanggungjawabannya. Kenapa menulis surat. Wa qala li Hasan wal Husain, lalu berkatalah Ali kepada 2 putranya, Hasan dan Husain. Idhaba sayfai kuma. Pergilah kalian berdua dengan membawa pedang. Hatta taquma ala babi Utsman, lalu kalian jaga pintunya Utsman. Bawalah pedang, jagalah pintu rumah Utsman. Maksudnya jangan sampai ada yang membunuh. Fala tada'ahadan yasudai, jangan biarkan orang masuk. Jangan bolehkan orang masuk. Karena ya mau curiga gimana, nggak curiga gimana. Maka cara yang terbaik yang melarang orang masuk. Kan dia nggak bisa meriksa hati orang kan. Jadi mendatangi Utsman itu mau bunuh apa mau silaturahmi kan. Ya udah sementara dilarang aja dulu.
Wa fa'ala mithla dzalika adadun min ashabi Rasulillah wa tazahamal qawqa. Bukan sekedar Utsman, Hasan dan Husain yang menjaga pintu Utsman, tapi sahabat-sahabat lain juga sama, membentengi. Nah, sementara yang datang semakin banyak, ya, maka terjadilah kegaduhan. Bisa dibayangkan antara orang yang menolak dan mau masuk, ya, kayak pagar DPR lagi. Jadi ada aparat yang mempertahankan, ada yang mau masuk. Tapi tentu ini jumlahnya tidak berimbang biasanya antara aparat dengan pendemo. Wa tazahamal ghawgha, maka terjadilah kegaduhan yang luar biasa. Ala babi Utsman, di pintu Utsman, gerbangnya. Yuridunal wusul ilaihi liqatrihi. Mereka ingin, saking keselnya Utsman keluar enggak menemui pendemo kan, untuk menjawab kenapa Marwan tidak mau diserahkan. Itu aja sebenarnya. Tapi karena enggak keluar-keluar, ini tambah mangkel gitu lah. Ya memang setan itu anu lah. Ya, setan turut berperan. Fa yasudduhum an dzalika sabtan wa man ma'ahum min ba'di sahabat. Maka Hasan bin Husain berusaha menahan mereka untuk masuk. Ya, begitu juga beberapa sahabat yang menjadi teman Utsman radhiyallahu anhu. Wa inda idzin tasawwaru alaidar. Karena yaitu tadi saya sebutkan jumlahnya tidak berimbang, mereka pun menaiki pagar. Si pendemo ini naik pagar. Wasakatu alaihi min ala manzil, dan bahkan mereka menjatuhkan diri dari atas atap rumah. Dan naik pagar, dia naik ke rumahnya, masuk ke dalam dengan menjatuhkan diri. Wa aqbalu alaihi yatanawashuhu suyufahum. Mereka rata-rata bawa pedang. Ya, jadi dari atap itu dia terjun bawa pedang, dan mereka sama-sama menargetkan Utsman bin Affan. Maka terbunuhlah beliau. Karena dalam cerita yang lain, beliau sudah baca Quran dan puasa pada itu. Jadi terbunuhnya sedang begini, baca Quran. Ya, mereka sama-sama datang menuju satu titik gitu. Wa balagal khabar alian, berita tentang terbunuhnya Utsman sampai ke Ali. Fa aqbala mughdiban, datanglah Ali. Terpaksa Ali datang. Tadinya tidak mau ikut campur kan. Tapi karena terbunuh sih, ya. Wa qala libnaihi, lalu dia berkata kedua putranya, "Kaifa qutila Amirul Mukminin?" Kok Amirul Mukminin bisa dibunuh? Wa antuma 'alal bab, sementara kalian di sini. Artinya dia mempertanyakan, kok kalian nggak bisa menjaga seorang Utsman gitu. Ya, jadi dia nggak masuk akal gitulah singkatnya. Bagaimana mungkin Utsman bisa dibunuh, kalian ada di sini. Wa balagha khabar wa rafa yadahu falatamal Hasan wa daraba sadra Husain. Lalu beliau pun menempeleng Hasan, putranya, dan memukul dada Husain, adiknya. Jadi dipukul anak-anaknya. Saking keselnya itu. Kalian di sini nggak bisa menjaga seorang Utsman. Bagaimana mungkin bisa begini? Wasyatama Muhammad ibnu Talha, dan beliau memaki sahabat senior Muhammad bin Talha, Abdullah bin Zubair, wahakadha, semua dimaki-maki oleh Ali radhiyallahu anhu. Faqad kana maqtal Utsman baban li silsilati minafitan imtadat halaqatiha ila ghairi nihayah. Maka sejak terbunuhnya Utsman itulah fitnah semakin melebar. Sampai kemudian pengganti juga terbunuh lagi. Ya, Ali sendiri terbunuh. Nah, itulah kisah sepucuk surat misterius yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, otomatis pemimpin kosong ya.
Kharaja Aliun min dari Utsman mughdiban lima qad waqa'a. Ali keluar dari rumah Utsman dalam keadaan marah menyikapi apa yang terjadi. Ya, karena itu terlampau jauh gitu. Hanya karena seorang Marwan dan Utsman melindunginya kok sampai dibunuh gitu loh. Jadi kesalahan itu seharusnya tidak sampai kepada pembunuhan. Itu yang disesali oleh Ali. Ali setuju bahwa Marwan itu harus diadili gitu loh. Kenapa dia sampai menulis begitu? Karena mengarahnya kan kepada pembunuhan tuh, habisi orang yang itu kan namanya niat jahat ya. Ini kenapa bisa? Tapi kenapa Utsman melindungi gitu? Wa qalu lahu la budda lana min amirin. Setelah melihat kenyataan orang-orang semakin chaos ya, mengarah kepada chaos, beliau pun mengatakan kita harus punya amir karena pemimpinnya kan terbunuh kan. Fa'adda ilaiha yadaka nubayyi'aka. Lah, faqalu lahu la, orang-orang teriak kita harus angkat penggantinya. Famadda ilaina yadaka nubayyi'uka. Maka ulurkan tanganmu. Kami berbaiat untuk mengangkatmu. Ya. Faqala lahum Ali laisa dzalika ilaikum. Bukan caranya begitu, kata Ali. Jangan begitu caranya. Wa inna madzalika ila ahli Badrin. Ini harus dimusyawarahkan. Jangan main tunjuk. Ini kan semakin menimbulkan keyakinan orang yang ragu ya. Apakah Ali terlibat? Kan? Kan begitu kan? Orang yang tidak bersih hatinya akan menuduh. Wah ini, langsung ngangkat dia itu, nggak enak ini. Faman radhiya bihi ahlu badrin fahuwa khalifah. Siapa saja yang ditunjuk oleh ahli Badar, sahabat senior maksudnya pengikut perang Badar, maka dialah khalifahnya. Falam yabqa ahadun min ahli badrin ila ata'alian faqala lahu manara ahadan ahaqqa biyaminka madda yadaka nubayyuka. Kata ahli Badar, mereka semua datang kepada Ali. Kata ini ahli Badar, kami tidak melihat ada yang lebih pantas daripadamu untuk memimpin umat. Ya, kemarikan tanganmu, kami berbaiat. Wa amma in istatabal amru li alin wa tamat mubayatu hatta haraba Marwan wa waladahu. Setelah Ali diangkat, ya, kemudian selesailah mubayaahnya. Marwan lari. Marwan dan anaknya lari. Yang tadinya dilindungi oleh Utsman, Utsman terbunuh kan dia otomatis sudah tidak punya pagar. Lari dia. Belum lagi selesai Ali menjadi pengganti Utsman, dilantik, beliau sudah lari. Wajali ila mraati Utsman yas'aluha an qatili Utsman. Lalu Ali datang kepada istri Utsman bertanya tentang siapa-siapa yang membunuh Utsman. Yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu siapa? Faqalat la adri. Lalu istrinya mengatakan saya tidak tahu. Karena susahnya begitu ya. Jadi sahabat tuh lebih mengutamakan akhlak ya. Susah jadi orang kalau berakhlak tuh kalah terus gitu. Tapi begitulah sahabat. Jadi kalau ada kejahatan mereka cenderung kan suruh menutupi kan. Ya, harusnya menutupi bukan pada tempatnya menurut kita ya. Jadi istri mengatakan saya nggak tahu. Wa dakhala alai rajulan la arifuha wa ma'huma Muhammad bin Abi Bakar. Kata beliau, masuk ya dua orang di antara Muhammad bin Abi Bakar. Fada'a Ali Muhammad. Kata dia tuh, saya nggak tahu siapa yang persis membunuh beliau. Yang saya tahu adalah dua orang masuk, di antaranya Muhammad bin Abi Bakar yang ditempatkan untuk mengganti pejabat Ibnu Sureh. Fada'a Ali Muhammad. Lalu Ali memanggil Muhammad, fasa'alahu amma zakarathu
Imratu Utsman. Lalu dia menanyai tentang berita yang disampaikan oleh istrinya Utsman. Kan istri Utsman mengatakan, saya nggak tahu persis siapa pembunuhnya. Yang saya tahu sebelum pembunuhan terjadi, sebelum terbunuh, 2 orang masuk ke rumah, di antaranya Muhammad bin Abi Bakar. Faqala Muhammad berkata, lam tukadzib, qad wallahi dakhaltu alaihi wa ana uridu qatlahu. Fazakarni abi faqumtu alaihi wa ana taibun ilallah wallah ma qataltuhu. Kata dia, demi Allah memang saya masuk. Saya juga jengkel. Tapi saya diingatkan oleh ayah saya. Lalu saya berdiri dan bertobat pada Allah. Semula saya memang jengkel pada Utsman itu. Pengen saya apain lah gitu. Tapi sebelum itu terjadi, saya ingat. Ya. Jadi saya tidak jadi gitu. Melakukan penangkapan pada Utsman. Wallahi ma qataltuhu. Saya tidak membunuhnya. Wala amsaktuhu. Dan saya tidak menahannya. Faqalat imratu sadaqa walakina adkhalahuma. Memang dia benar. Tapi saya tahu 2 orang masuk. Tuh, jadi istrinya Utsman nggak tahu siapa yang melukai gitu ya tubuh Utsman. Yang saya tahu detik-detik menjelang terbunuhnya 2 orang masuk, di antaranya Muhammad bin Abi Bakar. Cuma dia nggak ngeliat tuh senjata siapa. Nah ini sehingga menimbulkan misteri. Pada nggak ngaku gitu kan. Wa akhraja Ibnu Asakir an Kinanah maula Sofia wa ghairu qalu qatala Utsman rajulun min ahli Misra. Ada yang mengatakan pembunuh dari Utsman itu adalah seseorang penduduk Mesir. Jadi bukan Muhammad bin Abi Bakar, bukan. Azraq asrar. Ya, matanya biru katanya. Wa akhraja Ibnu Asakir aidan an Abi Tsaur al-Fahmi qala dakhalat ala Utsman wa huwa min muhasir. Wahwa muhasir. Faqala laqad ikhtaba'tu inda rabbi ashran. Ini la rabbi arba'ah fil Islam. Wajahatu jaisi al usra. Wa angkahani Rasulullah ibnatahu. Thumma tawaffaitu. Fa angkini ibnatal ukhra. Wa ma taghanaitu. Wala tamainaitu. Wala wada'tu yamini ala farji. Mundu baya'tu biha Rasulullah. Wa ma marat bi jum'atun mundu aslamtu ila wa ana tiku fiha raqabatan illa ayakuna indi syai'un fa'ataqaha badzalika wala zainatu fi jahiliyat Islam wala saraktu fi jahiliyah wala Islam wala qad jama'atul Quran ala ahdi Rasulillah. Ini cerita-cerita tentang tentang Utsman ya. Tentang Utsman. Wa qala dakhaltu ala Utsman wa huwa muhasir. Saat beliau terkepung, sudah dikepung, Utsman bercerita, laqad ikhtabatu inda rabbi ashran. Saya ya sudah artinya mengabdi lah 10 tahun. Inilah rabbi arba fil Islam. Saya sudah berusaha. Jadi kata Utsman, ya, artinya saya sudah berusaha melakukan segala daya upaya untuk mengharumkan Islam dan singkatnya. Bahkan Rasulullah menikahkan aku dengan putrinya. Ya. Maksudnya dia menyesali kenapa ini terjadi. Kenapa saya tidak dianggap, kok sekarang malah mau dibunuh gitu, ketika terkepung itu. Setiap Jumat saya selalu memerdekakan budak katanya. Saya tidak pernah berzina. Setelah, pokoknya dia mengatakan hal-hal yang orang sangat sedih ya mendengarnya. Wala saraktu fil jahiliyah wala Islam qad. Saya bahkan orang yang tidak pernah mencuri, baik di zaman jahiliyah maupun apalagi setelah Islam. Qad jama'atul Quran ala ahdi Rasulillah. Aku juga sudah mengumpulkan Quran di zaman Rasulullah. Artinya beliau menyampaikan jasa-jasa beliau. Tapi mengapa diperlakukan seperti ini? Itu menjelang kematian.
Wa sahih anna qatla Utsman kana min awsati ayami tasyrik fi ami khamsin wa salasin. Yang sahih adalah pembunuhan Utsman terjadi di tengah-tengah hari-hari tasyrik. Ya. Tahun 5 dan 30. Jadi beliau katanya lagi baca Quran itu terbunuhnya. Atau memang detik-detik beliau dikepung ya. Sehingga beliau ingin syahid gitu kan. Nah itulah saudara kajian tentang terbunuhnya Utsman. Jadi masih menjadi misterius siapa pembunuhnya. Terus isi surat itu ya yang ditulis oleh, untung aja orang paham itu tulisan Marwan. Kenapa Marwan disembunyikan, tidak diserahkan, tidak diadili. Dan ini semuanya menjadi teka-teki sampai sekarang. Jadi kalau kita mau menghujat, ada larangan dari manhaj salaf, tidak boleh menghujat ahli-ahli surga. Dijadikan. Ya sudah begitu aja. Kita lanjutkan dengan wawasan tentang keislaman. Iya. Ya mau dibilang pelakunya itu ahli-ahli surga yang sudah ditetapkan sebagai ahli surga. Kan kerok. Gali ahli surga, gali mengkonon gitu guys, kata orang sini. Preman gitu. Ini namanya qadarullah gitu. Ya, qadarullah. Jadi ini apakah menjadi pemicu syahidnya Utsman, itu kan? Karena semua mereka minta mati syahid. Iya, jalannya gitulah. Sudah jalannya begitu. Jadi ke sana, mengantar mereka untuk syahid. Kita lanjutkan. Ini masih menyampaikan tentang Muhammad Natsir. Yang harus diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin Islam ialah, ini nasihat beliau. Pertama, sadar akan kekuatan-kekuatan dan kenyataan kekurangan yang nyata pada sisinya. Jadi kita harus sadar kekurangan dan kelebihan kita. Jangan sampai kita punya angan-angan yang terlalu tinggi, tapi tenaganya loyo. Ya kan? Jadi nggak sesuai gitu loh, antara misi dengan progres hari ini. Nggak ada action, tapi pengen jaya, pengen futuh ya. Dan akan kekuatan yang dihadapi dan membawa umat kepada kesadaran. Nah inilah yang paling tahu tentang ini adalah tentu ahli-ahli hubungan internasional, paling tahu. Ya, paling tahu kenyataan hari ini ada apa. Karena kadang-kadang ada kenyataan yang kita tidak tahu lewat berita-berita. Yang harus disiapkan. Jadi Muhammad Natsir mengingatkan, kebatilan kalau dibungkus dengan rapi, itu bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terbungkus, yang tidak teratur, ya, yang tidak termanage. Nah kita ini kebenaran tapi tidak termanage. Makanya baru-baru ini orang juga memberitahu kebaktian itu sudah dipraktikkan di Cilegon ini. Dengan menyewa tempat-tempat, memang belum resmi, gereja belum resmi, tapi sudah praktek. Ya, antara yang saya sebutkan itu di depan Matahari, dekat Danamon, di belakang New Saiki. Di depannya mah nggak kelihatan, tapi di belakangnya mereka punya ruangan. Nah, itu kalau ditanya seorang ulama, kenapa gereja nggak boleh berdiri? Kenapa Anda melarang berdirinya gereja? Mereka nggak bisa jawab. Saya tanya ke ustadz-ustadz, kenapa saudara nggak setuju gereja berdiri? Apa mengganggu? Kalau saya sih, kalau situ jawabnya apa? Umat Islam belum siap, saya bilang. Belum siap untuk bertanding, karena kita minim dananya, mereka besar. Begitu gereja berdiri, mereka mungkin akan bikin brosur. Padahal kan dalam ajaran Islam, agama nggak bisa dipaksakan. Kan ada aturannya, la ikraha fiddin. Tidak pernah Anda jumpai orang Islam bawa brosur,
masuk ke rumah tangga Kristen, mengajak mereka masuk Islam. Nggak ada kan? Yang ada dan terjadi adalah orang non-muslim datang ke kita, menyatakan pengen masuk Islam. Ya Anda begitu. Itu pun masih di portal dengan nggak ada yang maksa, kesadaran sendiri. Nggak main telan, nggak. Wah, mau masuk Islam, mari. Nggak begitu. Kita masih tanya, siapa yang maksa? Ada nggak yang memaksa? Nggak ada, Pak, saya kesadaran. Itu pun harus tanda tangan, pernyataan. Dengan kesadaran. Itu yang terjadi. Nah, kalau mereka sebaliknya mengiming-imingi, terutama saat kita sedih. Mereka akan datang ke rumah sakit. Mereka akan datang ke gempa, musibah. Orang kena musibah. Nah, dia kasih bantuan-bantuan, tapi counternya itu dimerekin. Ya, bersama kami Anda tertolong. Contohnya gitu kan. Yesus juru selamat. Begitu yang mereka lakukan. Jadi semua yang membantu kita itu begitu. Ada pegawainya sampai nanya ke saya, Pak, saya ikut membantu boleh nggak? Tapi itu ada misinya itu. Bosnya minta dia terjun ke tempat musibah, tapi ada tulisannya begitu. Gimana tuh saya? Serba salah. Nah itulah yang terjadi. Nah yang kita bisa lakukan, kan mereka akan bertanya, mereka akan menggugat. Lah kenapa kalian tidak lakukan Islam? Ya kita sudah lakukan, cuman ya itu nggak sepadan dengan mereka. Kekuatannya. Nah artinya kita belum siap. Ingatlah akan kebenaran tadi ya, yang harus disiapkan dari sekarang ialah tenaga kader. Tuh. Maka saya mengatakan yang kita bisa lakukan sekarang adalah memperbanyak kajian. Tuh. Jadi jangan selalu hadir di kajian, tapi tidak berusaha untuk menciptakan kajian-kajian baru, majlis-majlis baru. Itu yang kita bisa lakukan sekarang. Kampung-kampung tuh banyak yang belum dengar kajian kita. Ya, kita ciptakan, kita gandakan. Wah kampung saya harus sadar, ciptakan kajian. Apa yang ditetapkan? Jadi ciptakan kader atau hawariyun yang tangkas dan dapat bekerja dan bertanggung jawab dalam langkahnya menghadapi golongan-golongan dan berbagai ideologi dan jiwa yang besar. Dalam mempersiapkan barisan kader itu, tiap-tiap pemimpin Islam harus tahu bahwa memimpin adalah memegang untuk melepaskan. Memegang untuk melepaskan. Jadi artinya apa? Kita memimpin itu sementara. Kalau sudah ada yang lain, kita giliran. Jangan sampai dipegang untuk seumur hidup. Ya, jadi kebanyakan orang Islam itu mengarahkan orang supaya mengangkat dia jadi pemimpin. Gitu. Kalau sudah dipegang, nggak mau dilepas-lepas gitu. Jadi memegang untuk melepaskan. Amanah namanya. Supaya kader itu dapat berjalan sendiri. Jadi kita berusaha menciptakan generasi-generasi baru, kader-kader baru. Hanya pada pemimpin yang demikianlah terdapat apa yang dikatakan peribahasa, patah tumbuh hilang berganti. Ini sebenarnya semboyan semboyan prajurit ya. Apa tuh? Mati satu tumbuh 1000 ya. Prajurit kan begitu, mati satu tumbuh 1000. Dalam negeri, patah tumbuh hilang. Dalam negeri bekas jajahan sebagai Indonesia terdapat penyakit dualisme. Yakni ada satu golongan yang semata-mata mengisi otaknya dengan ilmu keduniawian, sedang jiwanya kurang dengan nilai ilahi. Sebaliknya, golongan yang semata-mata memperdalam ajaran Islam, saking dalamnya dia nggak peduli dengan kegiatan politik. Itu yang terjadi di Suriah. yakni ada satu golongan dan sebaliknya golongannya semata-mata memperdalam ajaran Islam. Ya, jadi di Suriah itu terjadi menurut
banyak peneliti dari ahli dakwah, ada orang yang sehari-hari mikirin Islam terus, ajaran Islam, nggak mau terjun ke politik. Akhirnya politik dimenangkan oleh Syiah. Setelah mereka menang, lalu mereka mendominasi, kita ngeluh. Ini yang terjadi. Tetapi silau matanya dan gugup menghadapi masyarakat yang serba modern. Nah ini ngertinya ajaran Islam, jangan zaman bengen, dihadapkan dengan zaman modern. Obat yang mujarab buat penyakit ini ialah tahzibun nafas, melatih jiwa, dan tanwirul ukul, menyinari akal dengan hidayat Allah, dengan segiat-giatnya. Insya Allah akan bangkit angkatan putra-putra Islam untuk menggali permata yang terpendam seperti ditamsilkan Al-Quran. Ya, asluha sabitun wa faruha fis sama. Uratnya terhunjam di bumi, puncaknya menjulang di alam tinggi. Tuh, ya, diumpamakan kalimat yang baik, akarnya terhunjam di dalam bumi, cabangnya menjulang ke langit. Syafruddin Prawira Negara menulis, setelah menyaksikan pembangunan agama Kristen dan agama Yahudi, menurut perputaran zaman, Islam pasti akan bangkit kembali. Bukan karena pedangnya yang tajam, melainkan karena kekuatan dan vitalitas semangatnya, karena kebenarannya. Nah ini sudah disepakati. Ya. Banyak ahli Islam mengatakan, jangan terfikir oleh kita untuk memperluas cakupan Islam dengan angkat pedang, angkat senjata. Jangan. Karena di Indonesia berkembangnya Islam ini beda. Kita ini dengan dakwah, dengan santun. Jadi jangan dengan pedang. Justru dengan pedang itu dia takut. Ya, contohnya dengan bom sana sini, nggak ada gunanya. Malah makin takut. Yang benar adalah dengan senyum, dengan santun, ya, dengan tangan terbuka. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak kita dicerahkan oleh Allah, dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.